Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Clara Taisya Nurfazila dengan NIM 246131119 dari kelas F, kelompok F3. Saya di sini akan menjelaskan salah satu materi dari praktikum analisis sediaan farmasi, yaitu spektroskopi serapan atom atau AAS. Apa itu AAS? AAS merupakan salah satu metode analisis instrumental yang digunakan untuk menentukan kadar unsur logam dalam berbagai jenis sampel. Dalam bidang farmasi, AAS banyak dimanfaatkan untuk mengidentifikasi dan mengukur kadar logam, termasuk cemaran logam berat seperti timbal, kadmium, dan arsen. Pada bahan baku pun juga termasuk sediaan obat, produk herbal, makanan, maupun air. Prinsip kerja utama dari AAS. Mekanisme analisisnya, sampel dibuat dalam bentuk larutan. Larutan diaspirasikan ke nebulizer. Nebulizer mengubah larutan menjadi aerosol. Aerosol masuk ke atomizer atau nyala api. Atom bebas menyerap cahaya dari hollow atau dalam. Besarnya cahaya yang diserap sebanding dengan konsentrasi logam. Detektor mengubah sinyal menjadi data absorbensi. Berikut merupakan gambar dari diagram alur proses kerja spektroskopi serapan atom. Komponen instrumen AAS dan fungsinya. Yang pertama ada monoholocathode lamp, digunakan untuk memancarkan panjang gelombang spesifik sesuai unsur logam yang akan dianalisis perlukan. Yang kedua ada nebulizer, mengubah larutan sampel menjadi aerosol agar mudah masuk ke atomizer. Yang ketiga ada burner atau atomizer, mengubah aerosol menjadi atom bebas sehingga dapat menyerap cahaya dari HCl. Yang ketiga ada detektor, berfungsi untuk menangkap cahaya yang keluar dari monokromator, kemudian mengubahnya menjadi sinyal listrik. Yang keempat ada komputer atau data prosesor, berfungsi untuk mengelola sinyal dari detektor menjadi nilai absorbensi, kurva kalibrasi, dan konsentrasi logam. Dan terakhir ada monokromator, memilih panjang gelombang tertentu dan menghilangkan cahaya lain yang tidak diperlukan. Berikut merupakan gambar dan penjelasan dari instrumen spektroskopi serapan atom dan komponen-komponennya. Cara kerja detektor dan pembacaan data. Yang pertama ada cara membaca datanya. Nah, cara membaca data tuh ada dua cara. Yang pertama kualitatif dan kuantitatif. Kalau kualitatif merupakan analisis yang dilakukan untuk mengidentifikasi jenis unsur logam yang terdapat dalam sampel berdasarkan panjang gelombang spesifik yang diserap oleh setiap unsur. Nah, kalau kuantitatif merupakan analisis untuk menentukan kadar atau konsentrasi logam dalam sampel. Nilai absorbensi yang diperoleh dibandingkan dengan kurva kalibrasi yang dibuat dari larutan standar. Kalau cara kerjanya, yang pertama ada cahaya dari hollow cathode lamp dilewatkan melalui atom bebas. Kemudian sebagian cahaya diserap oleh atom logam. Intensi dari cahaya yang diterima detektor menjadi berkurang. Penurunan intensitas diubah menjadi nilai absorbensi. Kalau data yang dihasilkan ada 3, ada nilai absorbensi, kurva kalibrasi, dan konsentrasi dari logam. Kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya sangat sensitif terhadap logam, selektivitasnya tinggi, akurasi dan presisi baik, analisis relatif cepat, mampu mendeteksi logam hingga ppm bahkan ppb. Kekurangannya hanya untuk analisis unsur logam, tidak dapat menganalisis senyawa organik, membutuhkan lampu khusus untuk setiap unsur. Instrumennya juga cukup mahal. Yang terakhir, memerlukan preparasi sampel yang baik. Aplikasi pada farmasi, analisis cemaran logam berat, pengujian kadar mineral dalam bahan baku, quality control bahan baku farmasi, analisis unsur logam pada sediaan obat, analisis logam dalam air murni farmasi, pengujian keamanan produk herbal dan suplemen, dan terakhir sebagai validasi metode analisis unsur logam. Berikut merupakan referensi-referensi yang saya gunakan pada PPT ini.